Halo Sobat pecinta catur semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, channel Berpikir Cerdas. Oke teman-teman, kali ini kami akan mengulas partai antara Grandmaster Roland Smets versus Ronen Harsby. Partai ini sungguh sangat-sangat epik dan bagus teman-teman, karena seorang Grandmaster bermain layaknya komputer, seperti mesin catur. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ulasannya. Empat dan kuda C6, lalu kuda C3 dan E5. Dilanjut langsung G3 dan gajah C5, menekan pion lemah di F2. Kembali ke main line, gajah G2, kuda ke F6, lalu kuda G ke E2. Terlihat kedua pemain mempersiapkan berkada pendek ya. Namun Roland memainkan pion D6 terlebih dahulu. Roland juga memainkan pion ke H3. Oke, gajah ke B6, baru kedua pemain berkada pendek yang dimulai dari Roland, dan tentu sama untuk Ronen. Permainan kembali dilanjutkan dengan Roland yang langsung memindahkan raja ke H2, mengamankan raja dari pemakuan gajah ini. Balasannya adalah benteng ke E8, mengajak bertarung pada pusat terlebih dahulu. Namun sepertinya Roland ingin bermain agresif karena pion F4 yang dipilih. Ronen menerimanya dan memakan pion. Setelah dimakan kembali dengan pion, langkah yang sangat menarik dimulai dari sini kawan. Kuda langsung ke G4 skak merupakan kuda. Oke, di sini Roland memilih raja ke G3, tapi kenapa dia tidak berani memakan kuda? Mari kita lihat bersama di analisis. Jika pion memakan kuda, menteri ke H4 skak, raja nggak bisa bergerak dan gajah harus menutup skak. Gajah kali G4 menyerang gajah. Jika kuda ke G1, gajah kali menteri ya. Jadi nggak ada yang bisa melindungi gajah lagi. Atau pilihan terakhir, mungkin putih juga harus mengorbanin benteng ke F3, dan setelah dimakan gratis, baru menteri bisa ke F1 untuk menjaga gajah, sekaligus menyerang gajah terang ini. Namun hitam bisa menjaga sekaligus menambah serangan dengan gajah ke F2. Dan udah terlihat jelas di sini hitam sangat diunggulkan. Ide pengorbanan kuda yang sangat bagus dari Ronen. Dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi di sini Roland tidak memakan kuda, tapi raja ke G3. Dan apa kalian tahu jawaban Roland saat ini? Kuda tetap dikorbankan ke F2 kawan-kawan. Apa maksud dari gerakan pengorbanan ini? Kita lihat saja, karena Roland juga memakan kuda, bukan gajah memakan benteng guys. Tapi gerakan yang sangat tidak terduga lagi, yaitu menteri ke H4 skak kawan-kawan. Sekarang melupakan menteri. Iya, pertanyaan saya adalah, apakah Ronen sudah mengkalkulasi ini dengan baik? Karena taruhannya menteri ya. Oke, di sini Roland tetap menerima pengorbanan, baru gajah makan benteng skak. Hanya ada satu jawaban terbaik, dan untungnya Roland juga menemukannya, yaitu kuda menutup skak. Tapi serangan belum sampai di sini. Dan tank E6, ancaman yang terlihat di sini, benteng G6 atau H6 skak. Tapi ide ini juga sedikit unik guys. Jika kita ngelihat adanya serangan benteng di G6 mengancam kuda 2 kali, apa yang harus putih mainkan? Ya, jika putih ingin melindungi kuda, hanya ada satu cara, yaitu kuda C ke E2. Namun itulah uniknya. Benteng H6 skak, raja G5, dan pion F6 skak mat. Sebenarnya posisi ini masih menang putih guys. Tapi masalahnya putih nggak boleh melakukan gerakan salah atau blunder. Yang membuat lebih sulit, setelah saya analisa pribadi, ternyata gerakan terbaik putih di sini adalah menteri ke H5 kawan-kawan. Sangat susah menemukan gerakan itu untuk manusia normal. Terakhir kan, tapi lihat konsekuensinya. Benteng ke H6 skak, raja G4, dan kuda ke E5 skak. Kita sebagai pecatur tentu tahu dan akan berusaha menghindari posisi semacam itu. Namun sayangnya, di sini Roland memilihkan raja ke G4. Oke, ini memang gerakan yang salah, tapi ini adalah gerakan natural yang sangat logis buat manusia. Lihatlah,
Sekarang benteng bisa melakukan disuruh skak dengan gajah. Benteng ke-6 skak untuk memenangkan kuda adalah ide yang normal di sini. Namun Ronan memilih kuda ke-4 dulu guys. Benar-benar brilian. Kuda tidak mengizinkan raja untuk kembali berlindung kembali ke rumahnya. Dan jelas benteng G6 akan menjadi ide selanjutnya. Untuk itu Ronan memainkan pion F5. Perlu diketahui, gerakan ini lebih diutamakan untuk membuat petak lari buat raja. Jadi tetap saja benteng G6 skak. Pion tidak bisa memakan benteng ya, karena terpaku pada gajah. Lagi-lagi hanya ada satu gerakan terbaik. Raja ke H5 guys. Dan lagi, itu sangat susah untuk ditemukan. Karena raja akan menjauh dari para perwira dan raja juga harus tercepat di pinggir papan lagi. Oleh karena itu, Rohan memindahkan raja ke F4. Ya, engine bilang, gerakan ini adalah kesalahan lagi. Tapi saya pribadi sangat maklum dengan pilihan Roland di posisi ini. Sekarang Ronan makan kuda, tapi bukan dengan gajah, dengan benteng guys. Sangat-sangat puas. Jelas kelima adalah ide yang akan dimainkan di sini. Terakhir saya katakan, hanya ada satu gerakan pertahanan, yaitu menteri ke G4 guys. Meskipun Roland adalah Grandmaster, tapi saya tahu betapa susahnya menemukan gerakan ini. Ya, Roland kembali blunder dengan menteri ke F1 menyerang gajah. Dan ini sudah berakhir. Pion K5 skak, raja tidak bisa bergerak, Roland dipaksa makan dengan pasan. Kuda ke E6 skak, sekali lagi raja dipaksa ke F5, kuda ke G7 double skak. Ada dua pilihan, F6 atau F4. Namun F4, kuda ke H5 adalah skakmat. Jadi raja terus dipaksa ke F6. Oke, sebenarnya Ronan bisa memainkan raja ke F8, dan apapun jawaban putih, kuda ke E8 adalah skakmat. Tapi entah emang sengaja dibuat atau Ronan miskalkulasi di sini, dia makan pion G6 skak terlebih dahulu. Sekali lagi raja dipaksa ke E7. Ya, gajah H4 sudah jelas skakmat, karena hanya bisa ditutup dengan menteri dan dimakan kembali. Tapi Ronan masih memainkan benteng ke E6 skak kawan-kawan. Gerakan paksa raja ke D8. Tiaplah, raja bisa-bisanya sampai di sini guys. Udah mentok raja dipaksa. Sekarang raja disuruh diam di tempat oleh gajah ke P6. Mencegah pion. Ya, kita bisa melihat benteng E8 adalah skakmat. Tapi kita analisis sebentar. Hanya ada satu cara melindungi ancaman ini, yaitu menteri ke P5. Namun setelah raja F8 membuat ancaman dengan gajah G7, kuda ke D5 harus dimainkan. Namun benteng ke E7, ancaman kuda E6 skakmat gak bisa lagi diantisipasi. Ya, putih hanya bisa pasrah, dan kuda ke E6 skakmat. Skakmat yang sangat cantik. Dan oke, kembali ke permainan. Saya rasa di sini Roland udah tersenyum, karena di posisi ini dia memilih mainkan kuda ke G5. Ya, jelas sekali. Roland mengakhiri game ini dengan benteng ke E8 skakmat. Jelas saja, saya dapat terpesona dengan cara Roland menyerang. Dia benar-benar seperti mesin kan kawan. Tapi apapun itu, kedua pecatur ini adalah Grandmaster. Roland yang sebagai putih cukup kuat bisa bertahan hingga 24 gerakan. Yang lebih hebat lagi dia nggak menyerah hingga akhir kawan-kawan. Mungkin untuk menghargai ide brilian dari Roland. Ya bisa aja kan. Inilah catur. Di papan mereka bertarung, tapi setelah selesai persahabatan tetap mutlak ya. Kita adalah satu.